Padahal dia Tuhan jadi loh. kalau aku berteriak gini, Bunda Rama, terpujilah Allah, itu berarti saya berdoa. Itu terpuji, udah bagus itu kalau terpuji kita meninggikan. Ini diminta keselamatan. Emang Tuhanmu nggak selamat? Kalau terpuji itu pujian. Iya, loh, itu kan saya. Beda pujian. Beda pujian dengan ya doa saya agar dia terpuji. Lah ini keselamatan. Coba Tuhanmu diminta keselamatannya. Padahal dia Tuhan, apa Tuhanmu nggak selamat? Sehingga dimohonkan keselamatannya, diharapkan keselamatannya. Memang enggak, Bun. Inilah kalian ini. Enggak nyampe sih akal kalian ya. Memang sangat memukul ya data-data ini ya. Baru kalian lihat kan. Sangat memukul. Jadi bilang nggak mau mereka baca Bible-nya, Bun. Padahal bahasa Indonesia. Nggak mau baca mereka. Ada sih. Aku udah bolak-balik ku baca kan. Kok bisa pula Pak Ustadz ini menyimpulkan bahwasanya orang berseru jadi berdoa kepada Allah. Sekarang ini kan sholawat itu gini, katakan ya, apa? Besok lah. Kita teralkan dulu besok ini Pak Ustadz kan apa komentar-komentar. Kan maknanya sama kan, wassalamun alal mursalin. Contohnya. Kalau itu terserah. Keselamatan, kesejahteraan bagi para nabi. Berarti kami sholawat kepada para nabi, kesejahteraan, keselamatan. Nah, saya tidak memperdebatkan itu Pak Ustadz. Kalau dalam Bible malah keselamatan bagi Tuhan. Kalau umat Islam keselamatan bagi para nabi. Tapi kalau dalam Bible malah Tuhannya keselamatan bagi Tuhan. Nah, apa yang kau mau bantah dari kata-kata itu? Sekarang ada dua contoh. Di Al-Quran pakai keselamatan, di Bible pakai keselamatan. Lah kalau di Al-Quran artinya kita meminta keselamatan atas Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Kenapa di Bible kelas keselamatan artinya beda? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa saya nggak mendebat. Standar ganda. Saya nggak mendebat loh Bunda apa tadi Bunda Mila. Cuma ayat itu kalau diarahkan Pak Ustadz. Kau bilang Ustadz Tata yang menyimpulkan. Padahal Ustadz Tata itu membacakan apa yang ada di Bible-mu. Iya. Kenapa kau bantah Bible-mu sendiri? Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwasanya iman kami mendoakan Allah biar selamat. Bukan iman di Bible nyatakan bahwa kamu kan nanya dalam Al-Quran. Mana ada aku nanya Ustadz? Gak ada aku nanya. Apa? Gak ada aku nanya. Nah enggak, tadi kan bahas sholawat. Kalau udah terkaget-kaget itu Ustadz, udah terkaget-kaget tuh Tanggang. Bunda Rahma. Alaihissalam. Kan keselawat dalam Islam alaihissalam baginya para nabi keselamatan. Kalau dalam Bible keselamatan bagi Allah. Kalau dalam Islam keselamatan bagi semua para nabi. Nah gitu. Tapi kalau dalam Bible Tuhannya yang diselamatkan. Saya bukan mau mendebat Pak Ustadz kan. Saya kan udah saya baca-baca bolak-balik. Loh, mana di sini ada tertulis bahwasanya iman Kristen mendoakan Allah. Loh, kalau Kristen kan udah ngerti Bible, udah pernah baca itu, tidak tahu mana ada orang Kristen paham Bible. Tapi kan udah saya baca loh Pak Ustadz. Nah, kalau kamu mengatakan Kristen nggak ada tata Kristen kayak gitu, karena Kristen rata-rata tidak tahu ayat itu. Maksudnya mudah dipahami itu, kalau mudah dipahami bang. Kan kenapa Bun? Biar Ustadz Tata Bun. Silakan. Maksud saya begini loh, itu jelas itu teriak atau berteriak. Keselamatan bagimu Bunda Mila, keselamatan bagimu Bunda Nisa. Artinya kita berharap menginginkan keselamatan bagi Bunda Mila, bagi Nisa. Yang berteriak ini yang mengharap. Yang mau dengar udah. Nah contohnya kayak gini lah dulu Bunda Rahma, ya kan? Saya anggaplah saya biasa berdoa samamu kan, ya kan? Jadi gue bilang selamatlah kau ya Bunda Rahma, aku bilang berarti aku itu berdoa. Wajar karena saya bukan Tuhan. Iya, jawab dulu. Tapi ini Tuhan. Iya, wajar. Iya, boleh. Iya, gini kan. Boleh kau begitu, Bang.
Tunggulah dulu ku jelaskan. Boleh, nanti Bunda Rahma ngomong amin. Aku biasa berdoa samamu. Ngomong amin. Keselamatan. Aku berdoa biasanya samamu kan. Iya. Tiba-tiba saya berteriak kan, karena ngepesnya saya samamu kan. Semoga Bunda Rahma sehat selalu. Semoga dia diberikan. Berarti saya itu berdoa. Iya, Bunda pasti kau berharap. Kau berharap saya selamat. Berdoa saya sehat. Saya berdoa juga sama. Masalahnya ini yang didoakan Tuhan. Kalau manusia kayak saya, Bunda Mila, Ustadz Tata boleh didoakan. Tuhan didoakan keselamatannya ini Bang di Bibelmu. Kenapa sih kau enggak? Ya kan Allah. Udah saya kasih contoh tadi. Sama Ustadz pula berdoa sama Allah. Ya sama dengan gini Bang, misal gini, keselamatan bagimu Bunda. Bunda pasti ngomong amin. Atau gini, banyak rezekimu Bunda. Nah, amin gitu. Karena kita tahu orang ini sudah mendoakan kita. Mendoakan itu maksudnya bermohon sama siapa itu? Maksudnya minta kepada Allah. Keselamatan bagi satu tujuan tertentu. Sama seperti kami sholawat kepada semua para nabi alaihi salam, baginya keselamatan. Maksudnya apa? Saya minta kepada Allah gitu. Nah kalau dalam Bible Allah yang diselamatkan gitu. Iya. Ibaratnya biasa saya berdoa sama batu kan. Arti hidup batu, semoga batu panjang umur gitu kan. Berarti saya itu berdoa mulai. Ibaratnya biar saya udah mengerti loh. Iya benar kalau dalam Kristen gitu. Keselamatan bagi Allah gitu. Jadi itu arti berdoa seperti itu ya. Misalnya Tuhanmu batu ya. Keselamatan bagi batu. Iya, kamu itu minta Tuhanmu itu diselamatkan gitu. Sama batu itu juga. Nah, karena Tuhan sama batu itu juga. Karena Tuhan dalam Bible Allah, maka Allah itu diselamatkan, keselamatan bagi Allah. Tuhan. Iya, berdoa sama Allah itu juga ya. Nah, iya gitu. Jadi kalau dalam Bible Tuhannya yang dimintakan selamat. Kalau dalam Islam enggak nabi. Keselamatan. Tuhannya diminta. Tuhannya berdoa sama Tuhannya gitu ya. Iya, kalau dalam Kristen. Jadi siapa nanti yang mengabulkan itu? Ya, kalau dalam Islam Allah, kalau dalam Kristen Tuhannya yang minta diselamatkan. Tahu Tuhan yang mana lagi? Kan Tuhannya tiga. Tuhannya Kristen Tuhan kan kami tiga. itu juga. Gini Bang, kalau dalam ajarannya Musa, Yesus Tuhannya satu. Makanya doa itu kepada para nabi. Maksudnya Bang, maaf dulu. Makanya kita mendoakan para nabi keselamatan bagi nabi. Terus siapa yang mengabulkan? Allah. Nah kalau dalam Bible kan dalam Kristen Tuhannya tiga, keselamatan bagi Allah. Ya mungkin Tuhan anak yang mengabulkan. Mungkin ya kan. Enggak yang lucunya itu. Nah, jadi coba, makanya saya nanya ke kamu, ketika dalam Bibelmu Allah itu diselamatkan, siapa doa kepada siapa itu? Keselamatan bagi Allah. Terus siapa yang mau mengabulkan? Itu kan seruan. Ya makanya keselamatan bagi Allah. Terus siapa yang mengabulkan? Gini Pak Ustadz, ya kan? Nah, kalau saya mengatakan, kami biasa berdoa. Tunggu dulu Pak Ustadz, dulu. Misalnya gini, misal saya mengatakan keselamatan bagi Bunda Rahma. Amin. Itu berdoa. Ya Allah yang menyelamatkan. Kan saya minta kepada Allah. Berarti mendoakan Allah, memintanya kepada Allah gitu. Iya, mendoakan Bunda Rahma kepada Allah. Kalau dalam Bible mendoakan Allah, berarti yang mengabulkan Allah yang lain. Allah itu juga. Allahnya Kristen kan ada tiga. Oh iya. Nah gitu. Jadi ibarat Allah di dalam bisa melukai dirinya sendiri, dia menyembuhkannya sendiri gitu loh. Tat, dia ngawur nih Tat. Dia bilang ibaratnya Allah bisa melukai dirinya sendiri, dia menyamakan Allah itu dengan makhluk Tat. Enggak ada yang dilukain itu Tuhannya Kristen. Manas-manasi. Ditombak labungnya, diracun. Ibaratnya tadi makanya aku pun gak bisa kuartikan ayat itu tadi, bahwasanya bisa kusimpulkan itu berdoa mendoakan Allah kepada Allah itu sendiri. Sekarang gini ya. Iya. Alaihi salam, Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Nah, jadi kita berselawat kepada Nabi Isa. Jadi siapa nanti yang mengabulkan itu? Ya mengabulkan Allah. Kan Tuhannya Isa Allah, Tuhanku ya Allah. Keselamatan bagi Isa, keselamatan bagi Bunda Rahma. Maksudnya apa? Saya minta supaya Bunda Rahma ini selamat.
Oh, yang mengabulkannya Allah itu juga. Kenapa? Yang mengabulkannya Allah itu juga. Ya Allah kan minta kepada Allah doa itu. Oh, jadi gini, kalau saya mau mendoakan meminta Allah celaka, yang mengabulkannya itu Allah itu juga. Allah itu tidak bisa didoakan. Gimana? Tadi kan. Oh iya, kalau di Bible kan Tuhan didoakan ya. Oh iya. Kalau dalam Islam tidak boleh mendoakan Allah. Ustadz kan terjebak di pertanyaanku yang barusan itu. Oh, gini loh Bang, di dalam Islam itu berdoa kepada Allah, bukan Allah didoakan. Nah kalau dalam Bible Tuhannya yang didoakan gitu. Beda. Itu kan menurut Pak Ustadz kan? Loh, kan ada ayatnya tadi. Ayatnya itu apa ada di situ suruh? Ini kalau dalam Islam, ya saya berdoa untuk Isa alaihi salam baginya keselamatan. Nah kalau dalam Bible Tuhannya yang didoakan. Oh gitu. Kata Pak Ustadz kan? Nah kata Bible. Iya. Itu kan Pak Ustadz yang menyimpulkan bahwasanya perkataan itu sedang berdoa kepada Allah. Keselamatan bagi Isa, Musa itu selawat. Ya udah berarti gininya itu. Berarti Pak Ustadz menyimpulkan bahwasanya ayat itu di situ sedang mendoakan lah ya. Nah, betul. Mendoakan Allah kepada Allah. Bener banget 100%. Iya, oh iya betul. Kan ada ayatnya tadi kan? Iya. Oke. Ayo apa lagi? Aku gimana lah Pak Ustadz? Aku nanya Pak Ustadz. Kalau saya ini paling suka ditanya, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible, enak loh, ayo. Iya, tapi biar dulu kan saya kan memasang logika saya, yang saya tanya ini ada enggak? Ya silakan biar dulu ya. Nah, jadi udahlah. Nggak sanggup lagi saya bertanya Pak Ustadz. Nggak sanggup, udah paham Bible mau sanggup gimana? Iya. Besok kita apa dulu besok kan ini kan kurekam tadi kan apa dulu Pak Ustadz apa tadi Pak Ustadz bisa open cam bentar Pak Ustadz? Apanya? Open cam? Kau yang open cam, jangan suruh Ustadz saya open cam. Tiap hari kan di open cam. Besok saya buat captionnya itu kan. Kau aja yang open cam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya gini. Besok kalau kamu ke gereja nanti gini. Gereja Bapak Pendeta kan apa kok Allah diselawatkan? Kalau dalam Islam kan nabinya yang diselawatin gitu loh. Mana datanya? Wahyu 7 ayat 10. Langsung pingsan pendetanya itu nanti. Lihat aja coba. Kalau mau pingsan masih mending. Siapa yang bilang katanya nanti Pak Ustadz kan? Saya bilang lah ada Ustadz Tata. Nah baru iya biar sama tahu pendetanya berani dialog sama Tahta nanti ya. Gue kenalin. Oh. Nah karena saya dari bagus. Iya kalau pendetamu protes bang, dengar dulu bang. Kalau pendetamu protes, suruh masuk sini dialog sama Ustadz. Mantap itu. Pak Ustadz tadi ini kayaknya baru kali ini. Pak Ustadz udah pernah debat sama apologet yang apa gitu? Aduh bang, kamu. Saya penasaran gitu, penasaran. Gini saya dengan Bang Juma itu udah hampir 15 tahun mungkin dah. Abang dulu bang, maksudnya ada di YouTube gitu kan? Sama siapa terakhir debatnya? Banyak. Iya udah, bukan aku berketonton dulu nanti. Apa? Kenapa? Maksudnya berdebat sama siapa aja apologet yang dari apa itu? Saya semuanya, bahkan sudah banyak yang pensiun udah. Iya. Debater. Nama siapa? Jauh di Indonesia sama siapa? Ayo. Itu mau saya cari Pak Ustadz. Yang mana tahu saya. Gini, kalau cuma Sapidun Ibrahim itu, si Pudin itu, udah usah debat dari dulu itu. Tak suruh bertanya seumur hidup itu sampai sekarang. Pak Ustadz tahu nggak konsep Pak Ustadz nih kayaknya tahu banget konsep Trinitas ya Pak. Coba kalau Bapak tahu tadi konsep Trinitas Kristen. Oke, sekarang gini langsung dialog. Tuhannya Yesus dengan Islam itu tauhid apa pagan gitu aja. Kalau pagan berarti Tuhannya lebih dari satu. Ayo kita dialog ayo. Gimana Bu? Gini saya mau dialog. Pak Ustadz kan tadi nanya tentang
keselamatan tentang Allah. Sekarang saya tanya, Pak Ustadz tuh kan seolah-olah kedengarannya kayaknya paham banget nih gitu ya. Coba secara mendasar dulu Pak Ustadz. Do you actually understand Trinity itu apa? Ayo langsung dialog kalau kamu mampu, ayo. Dialog aja sebagai pembuktian. Dialog aja. Setelah saya menguasai Bible, maka menurut Bible, Kristen ini bukan pengikut Yesus, perusak ajaran Yesus. Ayo kita dialog. Berani? Pak Ustadz, ini saya dari tadi mau dialog tuh di mute mulu nih sama hostnya. Saya mau nanya tentang essence Trinity. Pak Ustadz tuh membuka dialog dengan leading question. Pak Ustadz itu namanya leading question. Banyak kali ceritamu bahasa Indonesia aja. Katanya udah senior, udah bicara sama apologi. Iya makanya ayo dialog. Pak Ustadz itu basic ayo dialog. Saya nantang dialog kamu ayo. Nah, nantang. Kamu udah berani. Nantang dialog tapi di mute. Ini kalau kau cuma congor, karena kau congor, dialog aja, ayo. Oke, pakai waktu. Ayo dialog. Diskusi dialog itu enggak silakan, ayo. Gantian. Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Ayo silakan. Apa saya dulu? Ini mau saya ajarin Trinity, Bapak langsung masuk aja katekumen kelas gimana nih? Ya sudah silakan pakai. Trinity apa terserah pakai data. Oke. Nah, tadi Pak Ustadz bilang nah, data Pak Ustadz dari tadi nggak ada ngeluarin premium data dari tadi, nggak ada premier loh. Pak Ustadz nggak pernah ngeluarin nge-pull up premier data sama sekali. Sekarang tiba-tiba ngomongin data. Sekarang aku mau nanya, kayak Pak Ustadz dari tadi ngasih tahu seolah-olah saya mau dialog sama Pak Ustadz. Ayo berani gantian, ayo. Gimana? Apanya nih Pak? Tanya dulu Pak Ustadz tahu nggak konsep Trinity itu apa sih Pak Ustadz? Dari tadi Pak Ustadz bilang keselamatan bagi Allah. Iya kan? Berarti kalau terus Pak Ustadz nyimpulin, orang Kristen itu mendoakan Allah. Sekarang saya tanya, itu kan menyinggung konsep Trinity loh Pak Ustadz. Dari tadi Pak Ustadz pakai template. Kamu udah tahu dari awal, Enggak, dari tadi Pak Ustadz tuh ngasih. Di dalam Islam itu kan gini ya. Wassalamun alal mursalin. Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Itu kan makna doa. Kalau dalam Bible bagi Allah keselamatan, baginya. Kalau dalam Islam kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Doa. Kita nggak ada istilah Udah, sekarang ayo kalau kamu mampu. Nggak ada istilah salawat. Ya udah, sekarang ayo tema yang kamu kuasai apa dalam Bible, ayo langsung dialog kita. Tema yang dikuasain. Aduh, ini Pak Ustadz nih ngebahasnya mana nih? Trinity. Soalnya kalau Pak Ustadz bilang keselamatan bagi Allah ini menyinggung Trinity Pak Ustadz. Nah, Trinity ya ini saya jelasin. Trinity ya. Kalau di Kristen itu Pak Ustadz percayanya adalah Tritunggal Allah Maha Kudus Pak Ustadz. Jadi kalau ketika kita bilang keselamatan bagi Allah itu jangan disamakan kayak konsep Islam deh. Kebiasaan nih kalau Islam tuh maksa-maksa sama referensinya dibalikin ke agamanya. Udah beda Pak Ustadz. Pahamin dulu konsep Tritunggal Allah Maha Kudus ya Pak Ustadz ya. Jangan obat. Temanya gini sedang keselamatan menurut Islam dan Bible. Silakan. Ayo. Kalau ingin selamat masuk surga, bagaimana caranya dalam Kristen? Ayo. Kalau di Kristen Pak Ustadz, kalau ingin selamat hanya lewat Tuhan Yesus Kristus. Dan ada di Trinitas itu istilahnya co-equal dan co-eternal. Nah, namanya adalah Tritunggal Allah Maha Kudus Pak Ustadz. Ketika dibilangnya keselamatan bagi Allah, it's a word of God Pak Ustadz. Bukan berdoa, jangan maksain nyamain sholawat kayak. Kamu udah bisa dialog gini loh ya. Ini nggak sama kayak konsep. Oke, gini loh caranya. Salawat apa? Nah, tunggu tenang. Kalau kamu udah ngerti Bible, jadi gini. Kalau dalam Islam keselamatan itu Tuhan kan Allah. Contohnya, Fusilat. Tunggu dulu gantian kita. Nah, gini aja ya. Kamu tak kasih waktu. Ya oke tunggu. Kamu tak kasih waktu langsung pakai data ya. Oke, silakan. Tak kasih waktu kamu langsung pakai data, jangan banyak narasi. Iya, saya pun bingung Pak Ustadz kok di
nggak dikasih kesempatan. Enggak, dia itu mau narasi yang banyak. Gini loh caranya. Coba ini tak kasih tahu ya caranya dialog yang benar. Misal kita bernarasi, Tata, bagaimana keselamatan dalam Islam? Oke, dalam Islam keselamatan masuk kekal di surga itu pertama Fussilat ayat 30 harus mentuhankan Allah, atau Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah. Apa kabar gembiranya? Yaitu jannatin tajri min tahtiha anhar. Mentuhankan Allah, maka kabar gembiranya surga. Atau Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu absyiru bil jannah. Orang-orang yang mentuhankan Allah, maka wa absyiru bil jannah. Dia kekal di surga. Begitu juga ke Yesus. Yesus bagaimana caranya keselamatan hidup kekal di surga? Kata Yesus mengenal Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, sudah kobok-kobok Bible itu. Gak ada keselamatan mentuhankan Yesus itu, gak ada. Ayo, kalau ada silakan. Langsung pakai data. Ayo. Pak Ustadz udah baca belum Pak Ustadz? Kalau tidak ada yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak lewat perantara aku. Itu kata Yesus ya Pak Ustadz ya. Nah, itu kita ngebahas Trinitas lagi. Tadi Pak Ustadz bilang udah ngobok-ngobok Bible nih gitu. Harusnya kalau udah ngobok-ngobok Bible. Gak tunggu. Tak bisa kamu banyak narasi gini loh. Cari ayatnya. Kalau kamu ingin hidup yang kekal di surga, Tuhankanlah aku. Ada nggak? Karena yang ada ucapan Yesus, Tuhankanlah Allah dan aku sebagai utusan. Matius 19:16, Matius 5:24, Yohanes 17:3. Dan tidak ada aku temukan kalau kamu ingin selamat, Tuhankanlah aku. Gak ada sama sekali. Silakan kalau ada. Kalau mampu, ayo. Bunda Rahma bisa minta tolong besarkan foto saya. Bisa saya bisa besarin. Makasih Bunda Mila. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah. Kurang besar? Biar bisa dibaca aja sih. Bisa sih itu dibaca. Model 8 Bun. Model 8. 8? Nah, jangan yang kayak gini. Ini string. Kabur dia kabur. Bun Rahma, ayo naikin Bun. Apa namanya besarin? Saya nggak bisa nih kayaknya. Harus host kalau yang model 9. Iya, ayo host. Enggak nih sih, saya cuma ngumpulin data yang membuktikan seperti yang disampaikan Ustadz Tata tadi. Kalau di dalam Bible sendiri, Yesus itu tidak pernah mengajarkan Trinitas. Memang nggak pernah? Iya. Jadi tadi itu yang naik itu memang lagi jual obat Trinitas. Entah si Tanggang ini juga doktrin, doktrin semua itu yang diomongin. Dia ini penghujat Bunda. Dan dia kalau ada teman sama baik. Kita tahu tapi semua anyway, itu. Jadi dia tadi tuh mengunggah membela ayat tadi itu dengan konsep Trinitas. Jadi dia bilang kita ini memaksakan kalau Trinitas itu tidak bisa diterima. Kita memaksakan karena sebagai Muslim Trinitas itu memang tidak bisa diterima dengan keimanan kita. Nggak usah lari ke Muslim Bun. Di Kristen sendiri itu tidak ada. Di Bible sendiri tidak ada konsep Trinitas. Ustadz Tata itu udah berkali-kali bernarasi. Iya. Nggak ada. Jadi justru malah mereka yang memaksakan Trinitas itu ke dalam ajaran Yesus. Kan itu ada tuh. Bahwa Yesus itu di dalam Bible selalu memisahkan dirinya sendiri dari Tuhan Allah. Masih berani nggak kau ngomong? Hah? Aku sederhana aja nih aku. Pengen kau tanggapin apa yang dibacakan, yang dinarasikan oleh Ustadz Tata. Menurut kau bagaimana? Iya, udah aku bilang Bunda sakit kepala aku baca ayat itu tadi. Soalnya Bapak memaksakan doktrin, terus-terusan memaksakan doktrin Trinitas. Mau buka pikiran. Kenapa ke doktrin lagi? Memang doktrin itu. Mana sih? Di Bible aku membaca. Kena Wahyu 7. Aku membaca ayat itu. Gimana coba? Gara-gara Wahyu 7 itu Tuhan didoakan. Sekarang gini, gak bisa tidur dia Tat. Dengan konteks yang sama, kalian nggak mau menyamakan bahwa sholawat itu it's invoking blessing.
So in English, salawat means invoking blessing. Jadi dia tuh memberikan keberkahan gitu loh. Kalau apa salahnya kalau Tuhan itu memberikan keberkahan kepada nabinya? Bukan minta diberkahi. Iya. It's invoking, like you saying blessing to him. Itu. Itu pakai bahasa Inggris lagi. Naikkan dulu siapa tadi tuh? Ya nggak apa-apa. Bapak mau pakai bahasa Indonesia juga sama. Kalian dulu dialog dulu. Sama. Kalian dulu dialog. Enggak, sama siapa yang Tanggang tadi aja, itu? soalnya Bapak Tanggang dari tadi. Aku awam loh Kak, nggak tahu. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Oke, pakai bahasa Indonesia juga saya bisa. Iya. Jadi Biarin sama Ustadz, Mbak, sprinkle, Mbak. Artinya sudah jelas beda. Mbak, biarin Ustadz. Ada Ustadz kita dulu, biarin dia. Silakan Tanggang. Apalagi yang kamu mau tanya, lanjutin. Oh, mau nanya. Tapi kan bebas nanya aja kan. Nanti dia nggak menggojek pula. Dulu soal konsep Trinitas tadi, jangan kau diamin begitu aja terus ngaco ke tempat lain. Kau paham nggak apa tadi yang mereka perdebatan, apa yang Ustadz narasikan? Ngerti nggak sampai situ? Bahwa konsep Tritunggal dan Yesus menyatakan dirinya Tuhan itu tidak ada di Bibelmu. Nah, bagaimana membuat kau percaya? Nah, kau catat apa yang diomongin Ustadz Tata tadi ayat berapa itu. Itu begitu caranya belajar. Kalau nggak ngapain kau buang waktu di sini? Pulsa kau gini lah itu Bunda. Gini. Oke. Jadi menurut Pak Ustadz yang dipersoalkannya karena Yesus nggak pernah mengaku dia Tuhan gitu. Karena Yesus sudah memperkenalkan Tuhan yang benar dan Yesus memperkenalkan dirinya siapa. Jelas. Thank you. No, I like it. I always love it. Nah, ini ya caranya gini. Coba. Misalnya gini ya, Nabi Muhammad sudah menyampaikan dirinya utusan penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dia utusan penutup para nabi dan dia menyampaikan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 atau 4. Nah, terus Tuhan yang benar siapa? Allahu la ilaha illahu. At-Taqabun 13 Al-Mu'minun 116. Dialah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelas kan, Nabi Muhammad mengaku dirinya utusan, nabi, penyampai firman, dan Nabi Muhammad sudah memperkenalkan Tuhan itu Allah. Sama seperti Yesus. Yesus mengaku dirinya utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Ngaku dirinya nabi. Markus 6 ayat 4. Mengaku penyampai firman. Yohanes 17:8. Mengaku menerima firman. 12:50. Bahkan dia mendengar firman Yohanes 15:15. Lalu dia mengatakan Tuhan itu hanya Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jumlahnya Esa 1. Markus 12:29 yang tidak bisa kelihatan. Yohanes 5:37. Jadi jelas siapa dirinya, siapa Tuhannya. Jelas kan? Kok tiba-tiba saya mau mentuhankan Yesus? Kan botol. Ya udahlah, aku nggak usah menuhankan Yesus lah Pak Ustadz. Gimana? Tapi gini, karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke, sudah. Oke, akulah jalan dan hidup. Maksudnya apa? Karena Tuhan ini samawi, di langit tidak mau turun. 2 Tawarikh 6:18. Karena dia tidak mau turun, bagaimana caranya manusia kenal ke dia? Makanya dia mengutus nabi untuk jalan, sebagai jalan mengenal Tuhan. Sama seperti umat Islam. Hei umat Islam, kamu tahu Tuhan Allah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Kamu mengenal Allah dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini jalan untuk mengenal Allah, untuk tahu kepada Allah. Begitu juga di dalam Bible. Ya, ketika Tuhan ingin menyelamatkan supaya manusia kenal Tuhan, maka dia mengutus seorang juru selamat untuk sebagai jalan. Yesaya 19:20. Makanya dia mengutus manusia supaya manusia kenal Tuhan. Seperti Musa. Musa ini memperkenalkan Tuhan. Esa Ulangan 6 ayat 4. Yang tidak kelihatan Keluaran 33:20. Yang tidak serupa dengan apapun Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Berarti orang Sriwil ngerti Tuhan, tahu dari Musa. Berarti Musa ini jalan. Kalau umat Islam Rasulullah jalan. Gitu. Jadi Pak Ustadz, gini, aku pernah yang terakhir Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz, sebenarnya Yesus itu apa Nabi Isa bagi umat
Muslim gitu, ajar keimanan Muslim. Oke, jadi Al-Quran itu meluruskan ajaran Isa atau Yesus yang dibengkokkan ajarannya oleh orang Kristen. Lah, iya, maksud yang saya tanya Pak Ustadz, tadi kan saya tanya juga ini sama Bunda Mila. Oke, saya jawab, saya jawab sama apanya? Coba dalam Al-Quran, siapa itu Isa? Utusan untuk Israel, Ali Imran 49, seorang nabi, Maryam 30, penyampai firman. Ya, Al-Maidah ayat 46, mentuhankan Allah, Al-Zuhruf ayat 64. Dalam Bible sama. Dia utusan Allah untuk Israel, Matius 15:24, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Yohanes 17:8, mentuhankan Allah, Markus 12:29 atau Matius 11:25. Sama. Apanya? Ayo. Pelan-pelan Ustadz, yang terlancar. Pelan-pelan. Berarti Nabi Isa itu Yesus ya? Iya, seorang nabi, utusan, penyampai jadi kan beda-beda saya tanya. Otaknya nggak nangkep, pelan-pelan. Bentar dulu, otak saya terlalu lancar itu, jadi tidak bisa ngadepin. Bunda Rahma ini waktu aku kan nanya loh Bunda Rahma. Udah dijelaskan dari tadi. Tadi kan sama Bunda Mila aku tanya. Lambat. Satu sama Yesus sama, Bang. Kan? Saya jawab apa? Tadi kan saya Kristus di Kristen itu ada dua. Kalau yang Bunda Maria sama Maryam itu sama. Kan tentang Nabi Isa tadi loh Bunda. Saya menjawab Kristus yang dituhankan oleh Paulus. Itu yang saya jawab. Kau jangan suka mengadu domba. Loh, Bunda mau sumpah. Ini buka recordingnya. Ada yang record. Bunda Mila, dengar dulu. Maksudnya Bunda Mila itu gini loh. Isa dengan Yesus ini kan sama. Terus Kristen ini punya Kristus lain, Kristus Yunani. Dianggap Isa atau Yesus itu Tuhan. Gitu loh. Sehingga kami meluruskan pakai Bible dan Al-Quran. Kristus Yunani, Kristen, pagan, kalian ini salah. Isa atau Yesus itu bukan Tuhan. Dia utusan seorang nabi, penyampai firman, dan dia mentuhankan Allah. Karena kalian udah keliru pakai Yesus Yunani, Yesus yang nomor 2, yang ajaran dari seton, gitu. Tuh, paham sekarang. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, berarti Nabi Isa yang di Quran itu berarti Yesus yang di Bible gitu. Nah makanya dalam Al-Quran itu makasih Pak Ustadz. Nabi-nabi Israel itu diceritakan semuanya. Iya nggak apa-apa. Seandainya ada janda kaya raya, kalau dia suka sama Kores, saya akan katakan botol sama Kores kalau Kores tidak mau menikahi. Nih, bilangin ke si Banpol. Iya menikah tapi jangan prot-prot ya, capek gua. Ya bilangin ke si Banpol. Mau nggak jandanya? Cimerah. Bang Juma ini gak mungkin mau sama Bunda Nora. Jangankan Bang Juma, saya aja nggak bakal mau guys. Gak bakalan. Salah dia framingnya. Berarti ini gue kasih bahan ke Banpol. Yang mau sama Uhti Nora itu blender official gitu. Karena cuma Uhti Nora yang bikin kolesterolnya tegang gitu. Oh iya, kami selalu sayang menyayangi cinta. Ya, mantap. Kebayang pas malam pertama aduh bacot aja yuk. Langsung sama blender begini. Mana data? Jangan gaya kayak gini aja. Enggak, mana datanya kan gitu. Balik belakang, buah dadamu diremas-remas gitu deh, anjir, diamsalin. Terus kalau blender pamit kan, sayang aku pergi dulu keluar kota ya berapa hari ini. Aku bilang jangan lama-lama, kalau tidak aku ngamsal. Kan gitu ya kan? Oh iya. Ada dalil. Cari dalil. Baru akhirnya karena aku ngamsal, dia akhirnya pergi cari pesundil. Terus saya bilang, kenapa kamu cari pesundil sayang? Loh, karena ada perintahnya, pergilah. Kau inilah seorang wanita pesundil. Oh iya benar ya, iya. Langsung aja gaplok salah kitab gitu. Gak salah itu ya. Iya, terima kasih banyak yang mengatakan saya makin cantik dan makin caem, imut-imut. Dia kayak marmut. Makasih, karena saya di sini yang paling cantik. Iyalah.
dia laki-laki, ini laki-laki, yang itu laki-laki, masa mereka dikatakan cantik? Nggak mungkin. Ini kok Kilo Azolik ini muslim kayaknya nih. Nggak tahu. Aku nggak ada tidur memang loh, Kores. Dari rumah sakit, pulang subuh. Oh, tidurlah. Aku menginjili oten-oten yang udah sakratul maut, yang akan nanti menuju ke kerajaan maut. Aku injili. Ini ya, apa mute-nya ini ya, lepas alat bantu pernapasan, nge-mute-nya. Kau dengar dulu gitu. Gitu. Saya dengar. Nah, gitu dong. Ya, kau dengar dulu. Tunggu dulu, dia waktu ngotot kan, tidak, Tuhan saya Yesus, langsung ku cabut dia punya selang pernapasan. Iya, selang oksigen. Ya. Iya. Tidak, saya tunggu dulu. Udah. Cuman kami di Sumatera. Tuhan, katanya. Di Sumatera kami jantungan juga, dokternya banyak oten. Sempat masuk UGD, wah ini kau langsung disuntik mati. Oh, kamu blender ya? Sakit kamu blender? Iya. Punya TikTok kamu? Iya. Tunggu. Suntik gajah dikasih, anjir. Jarumnya segede pedang. Bentar. Bang Juman dengar loh. Itu lagi ngelepin di YouTube-nya, Res. Bang Juman. Oh iya. Mampus lu Nora, mampus lu. Abang, saya minta maaf. Hujan Akang ini, bukan saya. Nggak ada, maafnya habis katanya. Besok beli lagi. Tengoklah si tape recorder Bujanginam Nora. Umakmu doheang. Apa kau? Maragam-ragam. Dia mau panggidoan. Itu lagu, Kores. Oh alah. Apa tadi mau ku bilang, kan lupa aku. Ini gak ada hotel yang minta naik gitu. Habis tadi sama blender 5 orang diganyang semua. Orang tuh kalau bahas Bible kita porno, rame Ten. Rame panas orang tuh. Iya, mereka harus dipanasin dulu. Kok Kak Nora nggak di sel besi? Hahaha. Itu loh, itu baru dicat itu selnya itu, ngecat sendiri. Tidak lama Nora. Kenapa sih kalian? Iya, mereka seneng apa doanya yang mati-mati gitu. Nanti kejadiannya 5 tahun lagi mereka ngerayain kayak gitu-gitu. Nah jadi gini gue kasih tahu ya, pencapaian tertinggi Muslim yang tukang bubukin tritung, hari kematiannya itu dirayakan oleh para penghujat. Nah itu tuh. Itu wah pencapaian tertinggi bre. Lihat aja ya lu ya, ini para tritung-tritung nih yang nguping. Kalau kematian gua nggak lu rayain anjing, gua ludahin lu pakai roh, ludah rohani. Jadi muka lu basah bau tapi nggak kelihatan itu ludahnya di mana gitu. Nora itu bujang inam ya guys. Bujang inam. Mana ada bujang dia? Yalah, dia pun keluarkan dari lubang bujang. Bujang itu apa? Itu yang mengeluarkan Tuhannya. Oh alah. Inam? Inam artinya mama. Oh anjir. Kalau yang cowok apa namanya? Lapet ya? Bagudung. Pilat. Pidong. Oh pidong. Pidong iya, Tuhan kau bengkok. Kan ada bacakan suruh hikmat. Orang ini kok marah ya disuruh baca hikmat ya. Aku kadang-kadang nengok ini lucu lah. Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bacakan dengan cara hikmat. Kalian kok marah? Tante Nora pengen nyubit empuk. Waduh itu pada komen tuh di channel Gurunda. Teman-teman yang ada di channel YouTube Gurunda Juma, Zulkifli Mabas Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat selalu ya buat semuanya ya. Oh Bang Zuma lagi live. Iya ngelepin di sini. Enggak, Gurundanya masih ini itu masih sibuk. Itu yang ngelepin Gurunda itu. Jangan lupa didukung ya channel-channel YouTube saudara-saudara kita. Akang, saya tidak tahu apa nama channelnya, Blender. Akang Santang Kreator, Blender Official. Saya nggak tahu apa nama YouTube-nya juga.
Yang lain juga Pak Desugi, Natalia Iriani. Saya sementara punya YouTube tidak saya promosikan. Oh. Kalau Bunda Nora naik ke atas sama Bang Blender, kenapa di bawah itu pakai bahasa-bahasa Batak ya yang komennya? Karena mereka rata-rata bersukaria, bertopak tangan atas penyalipan. Karena mereka dali. Dale itu apa? Saya sudah dikasih susu sama Bang Gembok. Thank you Bang Gembok susunya. Cucu. Saya mau lihat dulu di YouTube-nya Bang Zuma. Mana nih? Saya dengar Bang Blender waktu ngantar bininya mau ke pasar beli sayuran. Terus lihat cewek yang mau ke gereja, tutuna kelihatan. Pulang lagi Blender ngebeli ini sayurannya, ngamsal dulu. Ini ya. Mereka katanya yang penting hati. Emang ke gereja gitu kok. Saya masuk di YouTube-nya Bang Zuma. Bang Zuma nggak ada Bunda. Oke, aku suka Nora. Thank you Bang Ibrahim. Berat kalau didukung. Oh iya, amin Bunda Nora. Aman Bunda Nora. Oke Bebebs. Assalamualaikum Gurunda Zuma dan Apologet Islam. Saya selalu amin. Bunda Nora apa YouTube-nya? Jangan tanya saya YouTube saya ya. Awas kalian ya. Nora itu udah kawin belum? Kalau belum kawin nggak ada anak saya loh. Emangnya Oten pakai kawin? Islam nikah, woi. Aduh, ayo bersundal bersama. Gila kamu Beni ya. Awas kau ya. Bunda Nora apa nama YouTube-nya? Masalahnya YouTube yang dibuat sama Bang Egel itu apa namanya katanya monet ya? Apa? Monet. Apa maksudnya? Nah, itu nggak tembus, nggak. Dismonet. Makanya nggak dibuat yang baru dulu lagi katanya. Oke lah. Ya, thank you semua yang ada di YouTube-nya Bang Zuma. Saya pindah lagi di YouTube-nya. Kau live nggak Blender? YouTube siapa lagi nih yang lagi live ini? Blender belum ada laptop ya? Belum. PC, laptop. Oi, Akhi Blend. Nggak ada. Akang punya nggak ada di sini. Yang mana Akang? Nggak lab. Oh nggak lab. Udah beres tadi. Kalau ada debat baru lab. Oh gitu ya. Teman-teman yang naik yang Oten dulu dong. Ini muslim semua yang minta naik. Gimana sih? Oh ini di YouTube-nya I'm January Channel Official. Assalamualaikum. An Januari itu siapa sih? Hah? Siapa dia ya? Siapa mau ku bilang? Kenalan ya? Dia di rumahnya Bunda Rahma. Ini siapa ini yang baru naik ini? Lesti. Woi Lesti. Bang Blender _real official. Wih, Jibril ngemodus tuh Tinora gas, berondong. Siapa? Berondong abadi. Siapa bilang Bang Jibril berondong, woi? Woi belum tahu dia. Siapa yang bilang Bang Jibril berondong? Bang Jibril belum cuci muka itu. Rambutnya udah ubanan. Rambutnya ada yang ompong, berkumis, ada jenggotnya, berjuban pula jenggotnya. Si Maisarah itu cantik loh, cuma udah berondong rohani 10 Bun. kali nikah. Cantik guys si Maisarah itu, cuma udah 10 kali nikah dia. Has, monitor Has. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Islam bang. Ya. Islam. Iya. Oke.
Ada yang mau disampaikan Bunda Bang? Nora saya kenal, Bunda Nora ini. Saya bisa ngomong sama Bunda Nora. Boleh, yang lama Afif. Ternyata Bunda Nora sama Ya Bunda Nora. Ya. Dari Tonang, baru dari Tonang ya. Kawan saya itu Ustadz itu yang sering jumpa sama Bunda, yaitu Ustadz Air Tonang itu namanya. Kan Ibunda masih di bagian Pasaman sana. Enggak. Jadi mana? Hari kan di Dumai. Nah, kemudian pindah ke apa kan di sana Bunda kan. Daerah Gundaling atau di mana itu? Bang, kalau bahas tempat jangan di sini. Oh, baik. Oke. Minta maaf ya. Nah, minta maaf, Bunda. Oke. Oke Bang, oke ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Duaran. Ini siapa nih? Nah, tadi saya jambak karena katanya dia bilang mau diskusi. Agama apa, Bang? Halo, Bang. Nggak tahu juga nih apa yang mau dibahas nih. Ya, oke. Iya, Abang agama apa? Selamat pagi. Saya agama Kristen, Bu Nora. Oke, silakan bertanya aja. Kan nggak ada tema. Apa ya yang mau ditanyakan? Bingung juga. Ya udah kita contohin ya. Jadi sebagai agama Kristen, Pak Deran, ya. Kenapa Allahnya ada anaknya? Silakan. Kenapa Allahnya ada anaknya? Iya. Itu ya? Iya. Apa ya? Apa? Allah ada anak itu ya? Iya, kenapa? Kok Allahnya ada anaknya? Pengetahuan saya itu bukan Allah yang jadi anak, tapi Firman yang jadi manusia kalau saya lihat di situ. Iya, nah kenapa Allahnya ada anaknya gitu loh? Kan Firman ini anak katanya. Ya. Kenapa Allah ini ada anaknya? Susah ya? Nggak bisa jawab saya. Oh, oke, mantap. Mau di ini? Enggak, maksudnya orang yang jujur itu susah, Pak Daren. Jadi kalau misalnya ada yang jujur itu kami sangat respect gitu. Kami approve. Apa namanya? Apa? Approve ya? Apa? Mau ngomong apa? Kami kami hamil. Kami apa? Mau ngomong apa? Ya, lanjut lagi korek. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, approve deh. Itulah. Islam itu kan Tuhannya itu tidak terlihat, tidak mampu digapai oleh penglihatan mata, Pak Daren, kan gitu. Nah, kalau di Kristen ketika Tuhannya kelihatan, bisa dilihat mata ya Tuhannya. Oke, saya mau tanya, Tuhan itu ada atau enggak sebenarnya? Oh, ke situ ya udah nggak apa-apa. Tuhan itu ada tentunya. Itulah kenapa ada orang beragama, karena mengimani Tuhan itu ada. Di mana Tuhan? Ya. Di mana Tuhan itu di dimensi yang nggak bisa kita jangkau. Oh, gitu ya. Tapi kenapa kok kalau mohon maaf ya, orang Islam kiblatnya itu kan ke Mekah. Dia menghadap tuh ke arah sono gitu. Terus kalau kita sholat itu kemana arah kita itu? Ke Tuhan kah atau kemana? Oh, kita sholat Muslim itu ke arah yang ditentukan Tuhan, ke titik di bumi yang ditentukan Tuhan gitu. Berarti Tuhan sehingga ada di situ, di arah bukan gitu. Tuhan itu menyuruh kita menghadapnya ke sana. Tapi hati kita ketika kita beribadah itu kepada Tuhan gitu. Nggak melulu misalnya contoh kayak gini. Ketika kita mau ngobrol sama Pak Daren gitu kan,
Nah, kita ngambil TikToknya ada di meja makan gitu. Apakah Pak Daren ini meja makan? Alasannya harus di arah itu apa? Nah, mantap. Hikmah yang ada di sana. Masa kalau kita misalkan Tuhannya ada di sebelah timur, ngadep kita kok ke barat. Berarti kita membelakangi Tuhan toh? Iya, makanya Tuhan kami itu kan maha kuasa, dia maha besar. Contoh kayak gini, ibaratnya perbandingannya antara kelereng dan manusia. Bayangkan betapa besarnya manusia untuk kelereng kan gitu. Pak, saya mau tanya ini Pak. Bapak ya, silakan. kan hadapnya ke sono. Betul. Iya enggak? Nah, terus artinya enggak ngadep di belakang kan? Tidak membelakang. Enggak, maka dari itu gitu. Ketika kita menghadap, itu bukan berarti Tuhannya di sana. Oh begitu. Karena Tuhan itu maha besar. Bukan, Tuhan itu enggak setinggi kita gitu 185 cm, enggak gitu Pak Daren. Tuhan itu maha kuasa, maha besar. Jadi ketika kita ke Ka'bah, itu adalah arah yang ditentukan Tuhan kita. Apakah Tuhan kita di sana? Gitu. Sebelum kita ke sana, kita kan harus mendefinisikan dulu Tuhan itu apa. Mantap. Harus dipahami dulu Tuhan itu apa sebenarnya. Nah, Tuhan ini adalah gelar. Konfirmasi juga dengan yang lain. Kan ada juga yang beragama lain itu ada juga Tuhannya itu Pak. Ya. Itu tidak sama dengan Tuhan Anda. Artinya apapun bisa menjadi Tuhan. Begini Bang Ren, begini aja Bu. Coba. Anda merasa Tuhan itu berada di mana sekarang? Itu aja. Loh, kan saya yang bertanya tadi. Kalian kan ngadapnya begini, sana, kan tadi artinya Tuhan itu ada di sana atau tidak? Anda kan membuat satu analogi. Seandainya Tuhan ada di timur, kalian sholatnya masih ada ke arah barat, berarti membelakangi kan begitu. Nah, betul. Sekarang saya pengen tahu, menurut Anda saja dulu, Tuhan itu ada di mana? Saya kan belum jelaskan Tuhan itu ada di mana. Saya mau tahu dulu Tuhan itu. Menurut kamu aja dulu, menurut kamu. Enggak, sekarang gini. Saya belum dapat definisi tentang Tuhan. Sebentar dulu, sebentar. Definisi tentang Tuhan baru saya Sebentar dulu. Menurut kamu, Tuhan kamu yang bernama Yesus itu ada di mana? Saya belum dapat definisi tentang Tuhan. Ya, oke. Nah, udah kasih aja dulu Bun supaya panjang biarin aja dulu biar dia nanya supaya kita dapat durasi. Jadi kalau menurut Pak Deran definisi Tuhan itu apa? Kalau menurut atau mau gua dulu? Silakan Pak Deran dulu. Oke. Kalau menurut saya Tuhan itu artinya pemilik, punya kuasa. Itu menurut saya. Pemilik punya kuasa yang kepadanya kita patuh tunduk. Itu menurut saya. Karena kalau saya tunduk kepada iblis, berarti Tuhan saya bukan yang saya maksud itu. Sama juga. Karena juga kalau saya tanya kepada Anda, kalau Anda patuh tunduk kepada iblis, siapa Tuhan Anda? Ya tetap yang menciptakan kita. Loh. Ya, ini Pak Daren nggak ngerti. Makanya sini gue jelasin. Sini gue jelasin. Yang namanya Tuhan ini adalah gelar atau jabatan untuk keberadaan yang maha tinggi, yang menciptakan segala sesuatunya, yang memiliki segala sesuatunya. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Lalu kemudian kalau misalnya nih Pak Deran itu nurutnya kepada iblis, apakah iblis ini menjadi Tuhan Pak Deran? Enggak. Tuhan yang benar tetap Tuhan yang menciptakan iblis dan Pak Deran. Lalu kalau iblis loh, bro. Bukan, itu iblis jadinya berhala namanya. Ketika kita menuhankan Tuhan yang palsu, itu jatuhnya berhala. Memberhalakan gitu. Gurunda masuk, mantap. Betul. Kita percaya dengan Tuhannya. Kalau kita menuhankan iblis, otomatis kita tidak percaya yang Tuhan yang kita maksud itu tadi. Betul nggak? Nah, dalam Islam ada nama konsepsinya, yaitu syirik. Ketika lu mengakui Tuhan yang benar, tapi lu malah mengikuti berhala. Syirik namanya itu. Itu syirik namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima kami yang kami hormati dan cintai yang sudah sholat subuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah. Allah, cantiknya Dinda Nora pagi ini cantik kali. Waduh, jangan dipuji Guru, nanti meleleh dia kayak lilin. Maksudnya jilbabnya cantik. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ada di bawah TikTok dan ada di YouTube. Masya Allah. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita sudah ketemu lagi di sini. Ya,
Nggak kangen rupanya. 5 tahun tidak jumpa sama aku. Oh iya. Kalau saya pribadi. Terakhir ketemu 2001 saya sama Uhti Nora ini. Aduh, lama banget. 2001. Lanjut dulu. Iya, langsung aja masuk Gurunda. Ini jadi Pak Deren ini seorang Kristen yang menanyakan definisi Tuhan gitu kan. Dan ketika kita tunduk dan patuh sama iblis, apakah itu Tuhan? Nah, aku bilang ya enggak, jatuhnya itu iblis berhala gitu. Nah, kalau Gurunda ingin mengkoreksi atau melengkapi, silahkan Gurunda, karena Pak Deren di sini cukup santun untuk dialog. Iya, kalau kita orang Indonesia pasti bisa membedakan antara Tuhan dengan Tuan. Kalau Tuan itu belum tentu Tuhan, kalau Tuhan sudah pasti Tuhan. Hanya saja ada di antara kita yang sering memperbodoh diri gitu loh. Memperbodoh diri maksudnya gini, sudah jelas-jelas beda antara Tuhan dengan Tuan, tapi selalu kita ingin mempersama-samakan Tuhan dan Tuan. Ketika Yesus dipanggil Tuan, dipaksakan menjadi Tuhan. Sama seperti kalau kita katakan Jokowi adalah Tuhan, itu kan keliru. Jokowi adalah Tuhan, itu keliru. Jokowi adalah Tuhan, itu baru betul. Dengan kata lain, Yesus kalau dipanggil Tuhan, itu keliru. Yang benar Yesus itu adalah Tuhan. Itu bagi rasa bahasa Indonesia. Tapi karena saudara-saudara kita ini memang mempertuhankan yang bukan Tuhan, maka mau tidak mau mereka harus memaksakan itu. Jadi seumur-umur Kristen itu tidak pernah beribadah, tidak pernah mempertuhankan Tuhan, tapi mempertuhankan yang bukan Tuhan. Tapi tetap saja mereka katakan itu bertuhan. Kenapa? Karena mereka tunduk dan patuh kepada bisikan makhluk tersebut. Jadi kalau Kristen itu apakah bertuhan? Ya, bertuhan. Bertuhan kepada siapa? Bertuhan kepada yang bukan Tuhan. Tetapi apakah Kristen itu punya Tuhan? Ya, punya Tuhan. Tuhannya adalah pencipta langit dan bumi. Hanya saja orang Kristen tidak pernah menyembahnya. Yang disembah oleh orang Kristen, yang diibadahi oleh orang Kristen adalah makhluk yang dilantik menjadi Tuhan ketika dia keluar dari kubur. Saya kira gitu. Silakan. Dilantik dulu baru ada jabatan ya. Iya, Roma 14 nomor 9. Ih, Nora cantiknya ya Allah. Ya, ada Bang Juma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 5 tahun gak ketemu Bang ya, 5 tahun ya. Itulah. 5 tahun. 5 tahun. Ya Bang Dwiran, silakan. Oh tadi bocor. Tadi belum saya dapatkan poinnya dari Bang Juma tadi ya. Saya mau, kita kan dia ada menyebut ada 2, Tuhan dengan Tuhan. Nah, saya ingin tahu tuh Tuhan apa dan Tuhan apa. Kalau tadi kan penjelasannya belum detail gitu. Nah, sekarang kita kan orang Indonesia nih. Orang Indonesia tentunya memakai bahasa Indonesia. Nah, kalau kita bahasa Arab ya mungkin bahasanya beda. Atau kita bahasa Ibrani, penyebutannya bukan itu. Nah, maka kita belajarnya dari mana? Dari terjemahan-terjemahan itu. Karena kita nggak ngerti apa yang mereka omongin tentang Tuhan itu apa, Tuhan itu apa. Nah, coba definisikan kepada saya. Kalau yang disebut ada dua arti yang berbeda tadi antara Tuhan dan Tuhan. Itu saja saya kira. Iya, baik. Jadi sekuat apapun saya memberikan definisi tentang Tuhan, Kristen ini dibentuk dari produk gagal dalam segala hal. Itu camkan itu baik-baik. Kenapa saya katakan demikian? Coba ya, saya kasih contoh misalnya di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Ini kegagalan berpikir dan kegagalan dalam beragama. Dan kegagalan untuk mencapai puncak kemanusiaan. Jadi Kristen itu gagal menjadi manusia. Kenapa Kristen itu gagal menjadi manusia? Karena Kristen tidak diajari kemudian untuk menjadi manusia. Manusia itu identik dengan akal, tapi Kristen itu tidak diajak untuk berakal. Saya coba ulang. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi Kristen hanya ada satu
Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu ya, bukan dua, apalagi tiga. Ini kalau kita perspektif manusia yang berbicara. Tapi kalau kucing yang berbicara atau monyet, itu nggak peduli tuh. Apapun tertulis di situ dalam kitab itu mereka gagal. Namun bagi Kristen hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia Kristen hidup. Jadi di sini dalil ini dalil yang mematikan akal. Kristen memiliki satu Allah, tidak dua, tidak tiga, yaitu Bapa. Dan Kristen memiliki satu Tuhan, tidak dua, tidak tiga, yaitu Yesus. Allah Tuhan, Tuhan Allah, Bapa Yesus, Yesus Bapa, Tuhan Allah, Allah Bapa. Ini gimana ceritanya itu? Nanti giliran ditanya, yang kau sembah siapa? Yesus. Bapak tidak kau sembah? Yesus itulah Bapak itu sendiri. Oh, tadi dalilnya katakan Allah cuma satu, yaitu Bapa. Kalau Yesus masuk menjadi Allah berarti nggak satu lagi, jadinya dua. Dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, kalau Bapa nyebrang juga menjadi satu Tuhan, menjadi Tuhan, berarti gugur dalil itu. Kita Kristen hanya memiliki satu Allah, yaitu Bapa. Satu ya. Yesus Allah enggak? Allah. Loh, tadi katanya cuma satu, kok Yesus nyebrang jadi Allah juga? Dan kita hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa, Tuhan enggak? Tuhan juga. Katanya cuma satu, Yesus. Allah ya Bapa, Yesus ya Tuhan, Tuhan Yesus, Allah Bapa. Itu adalah dua pribadi yang berbeda dengan posisi hakikat yang berbeda pula kalau menggunakan akal. Jadi agak lucu kedengaran kalau ada seorang Kristen yang minta definisi Tuhan. Karena sehebat apapun saya menjelaskan definisi Tuhan itu, tetap saja hancur. Kenapa? Bapak Tuhan juga, Yesus Tuhan juga, burung merpati Tuhan juga. Padahal dalilnya, dan kita Kristen hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Berarti nggak ada Tuhan lain, cuma Yesus saja. Iya. Terus Bapak ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Kan rusak itu bang. Kalian hanya punya satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapak Tuhan nggak? Oke, Bang Juma. Iya, Bapak itu Tuhan nggak? Kepada saya. Iya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Sebelum kita ke sana, saya mau bertanya dulu nih, karena kata Bang Juma, Kristen itu kapasitasnya bertanya, ya enggak? Dan tidak akan pernah paham jawaban. Bertanya terus tapi nggak paham jawaban. Walaupun, ya, silakan. Ya, mohon maaf lah, saya belum terlalu jauh ke sana. Di dalam Al-Quran mengatakan, jika kamu ragu-ragu, bertanyalah kepada orang yang ahli kitab sebelum kamu. Kan dikatakan seperti itu. Ya, tapi saya tidak mau membahas ke sana. Nah, kalau saya bertanya begini, apakah Tuhan itu nama atau jabatan? Itu dulu. Tuhan itu jabatan. Tuhan itu jabatan, dan tidak boleh menyebut. Kalau Allah itu nama dari sang pemilik jabatan. Nah, ya. Nah gini, kalau kita mau diskusi itu harus dijelasin dulu apa itu. Ya, masalahnya kitab Anda gimana dong? Dan kita hanya memiliki satu Allah, yaitu Bapa, dan hanya memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, Allah ini apa? Allah itu kan nama tadi disebutkan. Tuhan itu kan kalau jabatan. itu dalam perspektif Islam. Sekarang kalau di Kristen? Ya, kalau bagi Kristen yang menjabat Tuhan itu kan Yesus, karena dikatakan di situ jelas. Nah, Bapak apa? Bapak ya sosok, bukan Tuhan. Sesembahan. Iya, bukan Tuhan. Ya, kalau kita merujuk ke Tuhan, dia Tuhan juga. Nah itu, makanya aku bilang kan, hancur Kristen itu tidak sampai kepada poin akal. Kristen itu wajib tidak berakal ketika mereka membahas tentang agama. Gak boleh pakai akal. Ditertawakan kalau pakai akal, karena nggak akan nyambung. Sedangkan ketika Anda mencoba mengambil Al-Quranul Karim, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablika, maka jika engkau
ragu, jika engkau berada pada titik ragu tentang apa yang aku wahyukan kepadamu, maka tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ragu? Enggak. Sebenarnya ayat itu adalah ayat penghinaan terhadap ahli kitab. Karena ahli kitab itu sudah tidak memiliki kitab. Kitabnya Nabi Musa sudah ada. Kitabnya Nabi Daud sudah ada. Kitabnya Nabi Isa sudah ada. Jadi apa yang mau ditanyakan kepada orang yang tidak memiliki kitab? Nabi Muhammad ini justru menghinakan orang-orang yang mengatakan diri mereka Bani Israel. Kenapa? Karena pada saat itu mereka berselisih. Mohon maaf dipotong dulu Bang Zul. Iya, silakan. Oke. Kan sebelum orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, berarti kan sebelum Al-Quran di situ ya. Itu yang dimaksud sebelum Al-Quran itu kitab apa di situ? Kitabnya para nabi, bukan kitabnya orang Romawi. Taurat, Zabur, dan Injil. Tiga kitab ini yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Sementara Al-Quran kitab itu sudah ada gitu ya? Ada, tetapi kitab-kitab ini tidak ada jaminan bahwa kitab itu masih terjaga. Bahkan Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Celakalah mereka yang membuat kitab sendiri dengan tangannya dan mengatakan kitab itu memang tidak ada, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab? Sedangkan di situ kan ada juga, saya dengar ini Bang Juma ya. Cuman saya nggak pakai dalil-dalilan lah. Kenapa kan orang Islam juga diwajibkan untuk beriman kepada kitab sebelumnya? Iya memang kami beriman bahwa bagaimana dulu caranya kita beriman sementara Bang Juma mengatakan kitab itu tidak ada. Kitab itu ada. Di mana? Tapi kitab itu ada, tetapi sudah dicampur adukkan oleh orang-orang terdahulu. Kitab itu ada. Dulu pernah Tuhan Allah mewahyukan kitab itu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Tapi karena nabi-nabi ini ditolak oleh kaumnya, tidak ada di antara mereka yang menjadi pelanjut tongkat estafet kenabian mereka, maka kitab itu mengalami kebinasaan, kehancuran. Makanya ketika Al-Quran datang, apa kata Al-Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Wahai orang yang tadinya diberi kitab Torah, Zabur, dan Injil, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Itu kata Quran. Nah sekarang mana Torahnya Nabi Musa ada? Berarti kitab itu disembunyikan atau dimusnahkan atau seperti apa tuh? Karena kitab itu disembunyikan artinya kitab itu, firman Tuhan itu kemudian ditiadakan, dicampur adukan dengan perkataan-perkataan manusia biasa. Sehingga apa yang terjadi? Kitab itu sudah tak ada, disembunyikan kebenarannya. Kalau dikatakan kitab itu sudah tidak ada, berarti hampa dong kita beriman di situ. Ya Kristen yang hampa, kami enggak. Karena kami tidak menggunakan kitab itu sebagai panduan di dalam beragama. Berbeda dengan Kristen, hanya mengambil remah dari kitabnya orang Yahudi. Gitu saudara. Tadi kan disuruh beriman ke kitab itu. Beriman maksudnya gini, percaya, beriman itu percaya. Percaya kepada kitab tersebut, bahwa kitab tersebut itu pernah diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel. Pernah, kami beriman, kitab itu pernah. Dan kami beriman, kitab itu sudah mengalami distorsi, sudah mengalami kemudian hal-hal yang bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia. Kapan itu dicampur adukan, Bang Sulman? Tengok aja kitabmu. Itu firman Tuhan, rupanya. Iya, kalau kita bicara tentang ini kan kita itu jawabannya. Kenapa Anda enggak berani menjawab? Yang Anda pegang itu kitabnya Nabi Musa, rupanya. Kalau kita berani mengatakan itu dicampur adukan, berarti kan kita tahu kejadiannya. Sekarang pertanyaan saya, kitab yang Anda pegang itu kitabnya Nabi Musa? Ya mungkin bisa jadi kitab Nabi Musa.
Ya karena di situ diceritakan tentang Nabi Musa di situ. Iya, kalau surat kabar bercerita tentang Nabi Musa, bukan berarti surat kabar itu firman Tuhan. Ayah. Ya begini Bang Jun. Gimana kita saudara? bicara tentang katakan andai kata kitab itu dipalsukan. Kan kita tahu ya, memang sudah palsu. Bagaimana tidak palsu? Nabi Musa itu menerima wahyu 1400 tahun sebelum Masehi. Siapa yang menjaga kitab itu sampai ke abad keempat? Ketika pengesahan perjanjian lama sebagai kitabnya kerajaan Romawi. Siapa yang mempertahankan kitab Nabi Musa dari abad 14 sebelum Masehi? Siapa? Ada begini, yang menghafal? Nggak kalau ada. kita mengatakan itu palsu, artinya kita punya data pembanding kan? Kenapa? Kita punya data pembanding. Yang asli yang ini. Sekarang yang pertanyaan saya, palsu. Nabi Musa itu menerima wahyu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Sekarang kitab Anda bahasa apa? Bahasa Indonesia sudah diterjemahkan. Asli nggak? Asli nggak? Ya kalau sudah diterjemahkan artinya kan beda bahasa. Nah asli nggak? Pertanyaan saya, asli nggak tuh? Loh, asli atau nggak asli kalau terjemahannya tetap seperti itu ya itu isinya. Ya, pertanyaan saya, terjemahan yang Anda punya itu asli nggak Taurat? Nggak semua kitab sudah diterjemahkan, Bang. Nggak mungkin ada kitab asli. Saya ulang lagi. Andai Kitab kata, Anda yang bahasa Indonesia itu asli nggak kitabnya Nabi Musa? Begini Bang, kalau kita bertanya seperti itu nanti kita akan bertanya balik. Nah sekarang Al-Quran yang Bang Juma pegang itu asli atau enggak? Asli dong. Loh, kenapa? Asli. Asli dong. Kenapa enggak asli? Al-Quran diterima oleh Nabiku Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai hari ini bunyinya tidak pernah berubah. Tetap aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asli yang diterima oleh Nabi Muhammad sampai kepada tangan kami. Dihafal, dituliskan. Nah sekarang kitabnya Nabi Musa dihafal, dituliskan enggak? Sedangkan kitab Anda cuman bahasa Indonesia. Apa itu? Bukan apa dihafal, itu bahasa Indonesia yang Anda punya itu apa itu? Percuma kalau kita menghafal. Itu kitabnya Nabi Musa atau apa itu? Gini Bang, kalau kita cuma menghafal tapi tidak tahu artinya, loh bingung kita. Lebih parah lagi kalau orang punya kitab sudah terjemahan tidak ngerti juga, apalagi aslinya. Halo, tunggu dulu. Gimana ceritanya? Kalau umat Islam kemudian, dengar, sabar dulu. Kalau umat Islam kemudian tidak paham artinya, buktinya ada terjemahan. Umat Islam punya terjemahan, umat Islam punya original teks. Kristen hanya punya terjemahan. Dari mana Anda tahu kalau itu sudah sesuai dengan kitabnya Nabi Musa? Dari Hong Kong. Makanya Kristen itu tidak ada yang menghafal Bible. Kenapa? Karena mereka ragu ini firman Tuhan atau bukan. Begini Bang Juna. Kalau Bang Juna cuma menghafal tapi tidak tahu maknanya, apakah kata siapa saya tidak paham maknanya? Kata siapa umat Islam tidak paham maknanya? Buktinya mereka menjalankan syariat Islam. Mereka menjalankan syariat Islam artinya mereka paham. Nah Kristen, Anda ibadah minggu. Dari mana Anda dapatkan ibadah itu? Ibadah minggu. Dari mana? Dari kitab? Kagak. Dari Hong Kong mungkin. Dari mana Anda dapatkan ibadah minggu itu? Dari mana? Ada dari Bible? Nggak ada. Menyembah Yesus? Ada dari Bible? Nggak ada. Apa yang Anda lakukan hari ini itu hanya hayalan-hayalan Paulus aja. Paulus itu penghayal yang kelas kakap, dia itu penghayal. Saya kasih contoh. Ketika dia menulis dalam 1 Korintus 7 nomor 13. Dan jika seorang istri bersuamikan seorang yang tidak percaya dan laki-laki itu tidak mau bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Apa alasannya Paulus mengatakan seperti itu? Dia katakan ayat sebelumnya, kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan yang berkata, tapi aku yang berkata. Jika seorang bersaudara mempersuamikan seorang yang tidak percaya dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikannya. Ini perkataan Tuhan atau bukan? Bukan, aku yang berkata. Bahkan Paulus mengatakan begini, tetapi menurut pendapatku,
Ia lebih berbahagia jika ia tetap dalam keadaan dan saya pikir saya juga memiliki roh Tuhan. Dah, menghayal Paulus itu. Jadi Anda beragama Kristen dari hayalan-hayalan Paulus. Saya ulang ya. Tetapi menurut pendapatku, dia lebih berbahagia jika dia tetap dalam keadaannya. Dan saya pikir saya juga ini memiliki roh Tuhan. Rupanya lu berpikir sendiri, menghayal. Lu ngajarin orang 13 buku, ternyata lu menghayal. Dan saya juga pikir saya ini punya roh Tuhan. Alamak, ini yang kalian katakan junjungan Rasul. Coba pelajari lagi kitab kalian itu baik-baik. Jadi kembali kepada tema tadi, orang Kristen itu menjadi Kristen tidak melalui proses berpikir, nggak bisa. Jangan sangka Anda menjadi Kristen itu karena proses berpikir, enggak. Kalian hanya ikut-ikutan ayah, ibu, orang tua kalian. Kalian menjadi Kristen itu bukan karena proses berpikir. Justru menjadi Kristen itu karena proses mematikan akal. Nggak boleh kalian itu berakal untuk menjadi Kristen, nggak boleh, haram. Kalau kalian berakal maka Anda akan keluar dari Kristen. Itu kan pendapatnya Abang. Itu fakta. Coba Anda berpikir, ada nggak Tuhan dikandung oleh manusia? Masuk akal nggak? Tuhan pencipta langit dan bumi dibunuh oleh manusia. Masuk akal nggak? Enggak, ini kalau kita bicara kita yang bahas Tuhan. Kalau kita bicara iya, sekarang pertanyaan saya, masuk akal nggak Tuhan dibunuh oleh manusia? Masuk akal itu kemauannya. Bisa aja kalau Tuhan yang manusia bisa aja. Iya, kalau itu makanya aku bilang kalian itu beragama Kristen bukan dari proses berpikir tapi dari proses akal-akalan. Coba yang satu, masuk akal katanya Tuhan pencipta ibu dibunuh. Kalau Tuhannya manusia, kalau orang menuhankan manusia, itu manusia bisa dibunuh kan? Contoh, Al-Quran juga ada mengatakan bahwa rabi-rabi itu juga dituhankan oleh, kan ada tuh di dalam At-Taubah 31 itu kalau nggak salah ya. Rabi-rabi Yahudi juga dituhankan oleh orang zaman itu. Kan bisa juga mereka dibunuh. Seperti kalian ini, Yesus itu rabi Cahayu. Yesus itu rabi Yahudi dia. Rabam wa maran. Aku ini seorang guru, rabi. Maran, tuan dalam bahasa Aram. Tapi kalian tuhankan si rabi ini. Benar Al-Quran. Kata siapa Yesus bukan rabi? Dia pengajar Torah. Bagaimana dengan hawa nafsu Bang Juma? Bang Juma, kan ada juga dikatakan di situ ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Ya kalianlah ini yang menuhankan hawa nafsu. Sekarang saya tanya, firman mana yang tertulis, sabda mana yang berbunyi perintah ibadah minggu ke gereja? Ayo tunjukkan ke saya bukti bahwa kalian itu menuhankan hawa nafsu. Ada Tuhan berfirman ibadah minggu. Saya nggak beribadah hari Minggu, saya beribadah hari ke-7, hari Sabtu. Hari ke-7 orang Yahudi. Berarti Anda ikut-ikutan dan Anda berarti menganggap bahwa ajaran Paulus itu hancur. Bukan ajaran Paulus. Ada tertulis, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, Paulus rasulmu pendiri agama Kristen itu berkata dalam Galatia 2:21, jika engkau mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus di atas pohon. Mana yang betul? Mana yang betul agama kau ini? Kau masih menganggap hari Sabat hari ke-7. Paulus mengatakan, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bahkan Paulus berani mengatakan dalam Galatia 5 nomor 4, kamu keluar dari kasih karunia jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Ingat, Sabat itu hukum Taurat. Betul. Sekali lagi Bang Suma. Jadi jika engkau mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat seperti Anda menjalankan Sabat, hari Sabtu, hari ke-7, maka sia-sia kematian Kristus. Mana yang betul? Masih mengharapkan kebenaran di Taurat atau sia-sia kematian Yesus Kristus? Mana yang betul? Sedangkan Paulus mengatakan, sekali kau percaya Kristus, jangan pernah kau menghamba.
Kau adalah anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Jangan lagi kau mau diatur-atur. Hari raya, hari ini, hari itu. Baca Kolose 12 nomor 16. Kamu gak boleh mengikutkan dirimu untuk beribadah hari Sabtu. Jangan mau diperhamba dengan hari-hari itu. Kamu bebas, mau joget hari apapun, bebas. Anda keliru dalam menapaki surat-surat kabar yang dari barat itu. Anda keliru, Anda gak paham Bible ternyata. Ada satu ayat di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi Yesus datang untuk menggenapi. Menggenapi, menyempurnakan. Iya, bukan. Menggenapi itu berarti apa yang diceritakan nabi-nabi sebelumnya itulah yang dilaksanakan oleh Yesus. Lalu Paulus? Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak. Ya, tidak. Tapi Paulus mengatakan apa? Jika engkau mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Mana yang Anda ikuti? Yang mana nih Bang Zul? Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 4. Mana yang Anda ikuti? Yesus atau Paulus? Bahkan kalau Anda kalau tentang 10 hukum itu kan menjadi cerminan bagi kami ya. Jadi kami tahu bahwa itu adalah Anda masih mengikat diri Anda 10 hukum Taurat ini. Anda mengikat Yesus tadi mengatakan, saya datang bukan untuk meniadakan. Sekarang Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Mana yang Anda ikutin? Ya, saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Berarti Anda menolak Paulus? Paulus itu kan dipilih oleh Yesus. Ya, ini apa? Suratnya tadi itu Galatia 5 nomor 4. Mana yang betul? Paulus ini dipilih oleh setan atau dipilih oleh Yesus? Anda membawa data dari Yesus, tetapi ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus bukan Yesus, tapi iblis ngaku Yesus. Tidak ada dalil mengatakan bahwa iblis ngaku Yesus. Lah itu yang datang di padang gurun. Akulah Yesus yang engkau senggol. Apa itu maksudnya? Itu beda cerita. Lah, kok beda cerita? Lalu cerita mana? Cerita mana lagi? Paulus zaman Paulus dengan zaman Yesus itu beda, Bang. Nah, sekarang bukan itu. Andanya, yang saya tanya Anda berada di mana? Kalau Anda mengatakan Yesus datang menggenapi, berarti Anda masih mengharap kebenaran dari hukum Taurat. Berarti Anda lepas dari Kristus. Mana yang betul iman Anda ini? Anda lepas dari Kristus atau Anda lepas dari hukum Taurat? Itu pilihan berat memang. Tapi kalau hanya modal congor, modal akal-akalan, dua-duanya Anda telan. Anda lupa kalau di Bible menjelaskan, Paulus menjelaskan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Lucu ente ini, Paulus aja menganggap hukum Taurat itu tai. Kok Anda masih menjilat hukum Taurat yang tai? Itu berarti Anda jilat tai. Paulus menganggap kemudian hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Anda masih menjilat karena Anda malu. Baru tahu saya dengar ada mengatakan bahwa hukum Taurat itu tai menurut Paulus. Itu di mana? Allahu Akbar. Paulus mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah di dalam kitab Filipi. Filipi 3, Paulus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu yang tadinya kuanggap sempurna itu adalah tai. Coba Anda baca di Filipi berapa? Filipi 3 nomor 8 coba. Coba Anda buka. Ada di situ tai tulisannya, Bang? Ada. Ada. Silakan Anda buka kitab saudara. Silakan. Anda buka. Coba Dinda Kores monitor. Oh, Dinda yang cantikku ini. Buka Dinda, buka. Filipi 3 nomor 8. Alkitab Sabda, silakan. Oh, Filipi 3 nomor 8. Iya, keren. Keren Jenep Ponto. Murah Jeka.
Iya. Oh. Yang Alkitab sabdanya ya paralel ya? Iya, supaya kita bisa langsung tembus ke jantungnya, yaitu bahasa Yunaninya. Jangan kita mau dibodoh-bodohi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi coba yang mau balik hidungnya coba supaya nampak di kamera. Dibesarkan host. Astagfirullahaladzim. Loh kok hilang? Iya kan mau dibalikan kameranya Bang. Oh iya betul. Oke. Host dibesarin host. Bunda Nora bisa membesarkan diri? Nggak bisa, saya nggak bisa membesarkan diri saya sendiri. Sama, saya juga nggak bisa ini. Kenapa ini? Jangan kayak gitu. Demi Allah, nggak bisa ini. Oke. Error ini. Nah, itu bisa. Itu. Nah tuh. Ya. Coba sampah ya. 4657. Di bawah. Sampah itu sama dengan tai ya? Lihat bahasa Yunaninya supaya kamu paham. Apa tuh? Skubalon. Skubalon artinya yang sesungguhnya apa? Ah tuh, apa itu? Lewat. Nah tuh, kiri, kanan. Nah, apa itu sampah? Tinja. Tinja itu apa? TAI. Kotoran. Seperti kotoran hewan. Sisa-sisa sampah, endapan, ya kotoran. Parah kali kitabnya Yahudi dianggap tai. Itu Paulus. Jadi kalau Anda hari ini sok cantik, kami masih menjalankan hukum Taurat, itu karena kalian malu kepada kami umat Islam. Harusnya kalian itu berlaku seperti Kristen yang lebih dulu, Kristen Barat. Ada nggak aturan di Kristen Barat? Ndet Nara. Nggak ada. Coba Anda lihat. Saya mungkin ada tamu, jadi ya, silakan. Karena memang mungkin saya naik lagi. Oke? Iya. Selamat datang di kebenaran. Aduh, langsung aja tuh turun. Dia mau ke gereja Bang. Itu mau nanya dia. Mau pergi baca tai di sana. Allahu Akbar. Saya baru tahu juga, rupanya iya ya. Oh, itu yang dinubuatkan Yesus adekku di dalam Matius 7 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Tempat kudus itu maksudnya apa? Gelar rasul. Dia duduk di gelar itu, tapi dia adalah pembinasa keji. Dia yang memutarbalikkan firman Tuhan. Baca tuh, di situ dikatakan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 7 nomor 25. Parah kali Dia merubah hukum Tuhan. Dia putarbalikkan hukum Tuhan. Itulah dia orangnya, sang pembinasa keji. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa disebut sebagai pembuat kejahatan? Karena mereka menganggap Yesus mati terkutuk di atas tiang salib untuk menghapuskan tai. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Hukum apa? Taurat. Hukum tai. Itu dalil. Ini hanya permainan kata-kata lembaga Bible Indonesia saja. Alamak, kita ini orang belajar, coy. Kita nggak ada titel STT, ST, ST2, ST3, ST5, RW3. Kita nggak punya titel itu. Tapi ijazah hanya bukti Anda pernah sekolah, tapi bukan bukti bahwa Anda punya akal. Gitu ya, saudara-saudara. Nah ini gara-gara Dinda Nora ini buka kamera, makanya lari orang. Berat. Mendengarkan sampah itu loh Bang. Saya baru tahu. Iya makanya Kristen ada nggak menjalankan hukum Taurat? Ada nggak? Mulut. Iya, kami ini adalah pelaku tuh. Alamak. Nggak ada itu, nggak ada. Oh, makanannya babi, asu. Hukum Taurat dibawa-bawa. Masolang generasi.
Nggak ada itu. Ya mungkin kalau Kristen awam, Islam awam mungkin. Tapi kita orang yang belajar ini nggak mungkin Anda bisa lolos. Ya. Teguncang sebentar, teguncang. Sampah. Betul. Salam Bang Juma. Ya Salmon, gimana saudara? Ya kemarin kan ngebahas tentang itu. Iya. Nubuatan Muhammad itu ya. Iya. Kenapa Pak Muhammad itu tidak belajar layaknya sekolah itu Bang? Belajar tentang membaca. Kan dia kan tidak bisa membaca. Kenapa dia tidak belajar gitu Bang? Ya Allah ya Karim, manusia yang paling tercerdas di atas muka bumi itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cuman beliau dikatakan buta huruf. Kenapa? Karena beliau adalah penerima wahyu dari Allah. Sedangkan beliau buta huruf dalam arti kata nggak bisa membaca kitab terdahulu, masih saja difitnah. Nabiku menciplak kitab terdahulu, tapi buta huruf. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad tidak pernah menulis Quran. Nabi Muhammad tidak pernah menulis Bible, hadits. Tapi kenapa ajarannya begitu sempurna? Karena itu wahyu dari langit. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Aku juga yang menjaga wahyu itu. Ini perkara Nabi Muhammad menerima wahyu atau Nabi Muhammad menjiplak. Kan itu. Makanya Nabi Muhammad itu selain dia buta huruf, tidak mampu membaca kitab-kitab terdahulu, maka apa? Ibunya meninggal, dijauhkan dari ibu, dijauhkan dari bapak. Ingat saudara, pendidik yang lebih utama dari seorang anak itu adalah ayahnya, ibunya. Apakah Nabi Muhammad menerima itu? Enggak. Beliau tidak mendapatkan didikan dari kedua orang tuanya. Enggak ada. Pamannya enggak, kakeknya enggak, apalagi orang-orang di sekelilingnya. Mana ada Nabi Muhammad belajar sama mereka? Enggak ada. Kenapa kemudian dia ditanya? Kenapa Siti Khadijah bertanya kepada pamannya Warakah? Karena ada kesinambungan antara agama Samawi dengan agama Samawi yang lain. Warakah adalah seorang Nasrani yang taat menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi, yang taat menyembah kepada Allah. Ditanyai, ini paman, Nabi Muhammad, beliau kedatangan, beliau bermimpi begini, bla 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 bla. Apa kata Warakah? Oh, yang datang padanya itu adalah namus. Yang datang padanya namus. Apa namus itu? Namus dalam bahasa Yunani, nomos. Nomos artinya apa? Hukum. Hukum dalam bahasa Yunaninya, Ibraninya apa? Torah. Ketetapan, ketentuan, hukum-hukum. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad menurut Warakah, seorang rabi Nasrani, dia adalah namus. Siapa namus ini? Pembawa hukum Taurat. Siapa itu? Roh Kudus. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Coba Anda cek sekarang di Google, teman-teman yang biasa buka data, cari nomos dalam bahasa Yunani itu larinya kemana? Hukum. Oh, dia yang membawa hukum itu. Sekiranya aku hidup, aku akan menjadi pembelanya. Kata Warakah. Jadi Nabi Muhammad itu memang dikosongkan dari materi-materi seperti itu. Gak ada itu kemudian materi-materi dia belajar, dia daftar pustaka, dia tinjauan museum. Gak ada. Berbeda dengan Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang yang mencatat, menulis, menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku merasa terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali kepadamu. Melakukan penyelidikan. Nabiku Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Seketika itu turun. Makanya Al-Quran itu acak. Kalau Nabi Muhammad itu belajar, berarti dia akan menyusun sama seperti Paulus. Dari Rasul Yesus Kristus yang dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada jemaat yang ada di Antioquia.
Disusun itu surat kepada yang terhormat Adinda yang tersayang, apakah benjolmu masih besar atau sekarang benjolmu udah kempes? Disusun itu berita. Kenapa? Ya karena dia karang. Kalau Nabi Muhammad sore dikasih wahyu tentang zakat, belum selesai siangnya dikasih tentang puasa, belum selesai diwahyukan lagi tentang suami istri, belum selesai diwahyukan lagi tentang anak yatim, belum selesai diajarkan lagi tentang puasa dan kenapa? Karena itu wahyu. Apa yang aku terima itu yang kusampaikan. Berarti benarlah perkataan kitab suci, seorang penghibur akan datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Benarlah kata Ulangan 18, aku akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa dan aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi Muhammad berkata tidak sesuai keinginannya, enggak. Apa yang diterima ditaruh di mulutnya itu yang disampaikan. Kalau dikatakan sampaikan kepada manusia, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain Aku, dia sampaikan. Anda mau terima terserah, yang penting saya sampaikan. Itu perintah dari Tuhanku. Makanya dia pada saat itu merasa bingung, aneh. Apa ini? Apa ini? Apa ini yang datang kepadaku? Makanya ditanya, jika engkau ragu, sampaikan, tanyakan kepada orang yang memegang kitab sebelum. Kenapa disuruh tanya? Karena orang-orang yang memegang kitab sebelum Nabi Muhammad itu tahu kalau akan ada nabi yang datang seperti Nabi Musa. Contoh, jangan kepada orang Ibrani, jangan kepada orang Aramaik yang menutur bahasa itu. Jangan. Tanya kepada Kristen yang ada di Indonesia hari ini. Tanya kepada mereka. Saudara-saudaraku Kristen yang ada di Indonesia, berbaris yuk di lapangan, bawa Bible. Bang Suma mau tanya kalian satu-satu. Jujur, jika engkau mau dikatakan manusia jujur sejujur-jujurnya, buka Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Buka sekarang, tanya kepada diri kalian. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Nabi Musa itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaan saya, wahai Kristen yang ada di Indonesia, siapa nabi pembasmi tersebut? Siapa nabi yang sama seperti Nabi Musa tersebut? Ketika ada yang tidak menerima firman Tuhan, perintah Tuhannya, lenyapkan, bunuh, kepung, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Siapa nabi tersebut? Nabi Yesus nggak mungkin, dia yang dilenyapkan. Nabi Paulus, dia yang dipenggal. Nabi Lukas, dia yang diseret. Nabi Yohanes, dia yang direbus. Lalu nabi yang mana? Yang tugasnya adalah membasmi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan tanya orang yang hidup di abad pertama, kedua, ketiga. Tanya orang yang hari ini makan babi, makan asu. Tanya. Yang di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 2223 itu nabi mana? Yang sama seperti Nabi Musa. Yang tugasnya memerangi, menghalau semua hukum jahiliyah di atas muka bumi yang ada di depannya. Itu siapa? Apa jawaban mereka? Au au u a a a u a a a u u a a u a. EGP kami nggak peduli, yang pasti sekarang ini kami adalah anak-anak Kristus, masuk mati masuk surga. EGP dengan itu semua. Emang gue pikirin siapa nabi itu? Aku gak mau tahu. Yang penting saya ke gereja, disco, joget-joget di sana. Besok mati pakaian pengantin, langsung masuk surga, nikah dengan Yesus di sana. EGP dengan itu semua. Itulah kalian. Daripada nungging. Yesus nungging dalam beribadah. Ya, daripada nungging mencium-cium batu mana? Matius 26 nomor 39. Yesus nungging dalam beribadah. Surgamu penuh dengan seks cuma. Penuh dengan seks. Pesta. Kayaknya Protestan ini. Emosi dia. Sama saya. Lo kau Roy. Ya. Kasar-kasar penuh dengan seks surgamu enggak? Kau bangsa. Cari kau cuma. Ayo kita bahas. Iya, kau makan babi juga, baca Al-Baqarah 173. Kalau terpaksa kau makan babi juga, kau congor. Coba kau bacakan kepada saya. Ya? Coba bacakan ke saya. Baca Al-Baqarah 73. Ya, coba bacakan dong. Bacakan dong. Bacakan kepada kita dong. Bacakan. Ya? Dengar.
Al-Baqarah 173. Kalau terpaksa kau apa? Kau ya, makan juga babi itu. Coba bacakan. Ya. Coba bacakan. Jangan kau bawa congor di sini surga. Jangan kejang-kejang, Bang. Jangan. Sini gua makan Gurunda. Iya, silakan. Ciri-ciri nabi palsu. Kalau Yesus lu makan babi nggak dia waktu hidup? Kalau Yesus makan babi, Tuhan palsu dia. Tidak ada Yesus makan babi. Mana? Nah, terus kenapa Kristen makan babi kalau gitu? Karena dia pengikut. Kenapa Kristen makan babi kalau Tuhannya nggak makan babi? Kami makan babi. Nah, Yesusnya makan babi nggak? Baca Imamat 11 ayat 1 itu. Kepada siapa dinyatakan itu? Oh, jangan gagap. Ini gue bertanya, Tuhan Yesus itu makan babi nggak? Kau jual congor kalau sama saya. Bukan, ini gue bertanya gitu. Tuhannya makan babi kan? Itulah kenapa Kristen makan babi. Kan gitu. 33 apa katanya? Surga. Nah, di An-Naba 33 itu Yesus makan babi. Di An-Naba 33. Baca makan babi nggak Yesus di situ? 173 apa dikatakan? Ah, di Al-Baqarah 173 ada nggak Yesus makan babi di situ? Yesus makan babi. Ya, jangan. Ya. Sama saya. Lo bukan jual-jual congor ini, gue bertanya lo. Yesus makan babi. Tidak. Yesus makan babi nggak? Tidak ada. Nah, terus kenapa kalian makan babi? Tidak ada dilarangnya kami makan babi. Nah, kalau gitu Yesus makan babi juga dong, kan nggak dilarang. Tidak ada dia makan babi, tidak ada. Kenapa Yesus nggak makan babi? Babi kan paling enak di dunia katanya. Kalau Muhammad mahal ya, zaman dulu mahal. Kalau Muhammad nungging-nungging mencium-cium batu, ya ada itu yang. Nah, kalau Yesus makan babi nggak ada. Yesus makan babi nggak ada. Tidak ada ayatnya yang mengatakan. Nah, kalau gitu Kristen ini ngikutin siapa? Ngikut siapa ini Kristen? Hantu. Mengikuti firman Tuhan yang tidak ada larangan untuk. Firman Tuhan makan babi. Ya. Firman Tuhan makan babi. Emangnya apa yang gimana? Apakah kamu udah menikahi anak kecil seperti Muhammad? Ada nggak yang seperti Aisyah istrinya? Ada. Udah pernah kau ikutin Muhammad menikah? Nggak ada yang seperti Aisyah. Nah, sekarang kalau misalnya gue mengikuti apa yang dilakukan Nabi, kenapa kalian nggak mengikuti apa yang dilakukan Yesus? Gue kira Kristen makan babi itu karena Tuhannya makan babi juga. Kirain begitu. Ini jangan emosi ya. Kita kan di sini saling toleransi gitu kan. Soal pengajaran yang diikuti itu satu. Lalu yang kedua, ini untuk Roy dan juga kawan-kawan Kristen yang pro Roy. Nanti ketika kalian di surga itu, kalian bahagia nggak untuk mengawini Tuhan kalian? Perkawinan yang dikatakan di situ bukan perkawinan persetubuhan tubuh. Perkawinan itu persekutuan antara jemaat dengan Kristus. Nah, itu ketika persekutuan dengan jemaat itu doggy style-nya doggy style rohani atau doggy style daging dia? Perawan istri. Ya itu. Nah, ketika nanti Tuhannya dikawinin, perawannya Tuhan itu balik lagi nggak dia? Sebagai seperti ini jadi sana melihat-lihat itu. Nah, itu gimana rasanya ketika perawannya Tuhan ini kalian ambil waktu kalian kawini? Pecahkan lagi dan gadis lagi, perawan lagi. Oh, jadi nanti gadis lagi Tuhannya. Yesusnya ini nanti akan apa namanya, lubangnya merapat lagi ketika dikawin oleh Kristen. Kok nggak ada? Kan ada di Wahyu 19 nomor 7 kan? Perkawinan anak domba. Jadi kan ini Tuhannya Kristen akan digilir oleh ciptaan-ciptaannya ini. Kan gitu. Domba bukan persetubuhan tubuh dan atau berhubungan. Oh, iya, nggak bukan persetubuhan tuh, ini kan rohnya yang dikawini, ini kan rohnya. Nah, ketika rohnya Tuhannya ini dikawini, itu lubangnya balik lagi nggak dia? Apa Roy? Ini Roy kok malu-malu jawabnya, nggak bangga. Tadi Yesus makan babi enggak gitu. Sekarang kita bahas perkawinan di sorga. Udah nunggu dia pagi-pagi nih. Gimana Roy, Roy, jangan emosi dulu. Gurunda itu nggak cocok sama lu cocoknya sama gua. Makanya gua tanya di sini. Ketika nanti lu mengawini Tuhan lu yang bentuknya roh gitu kan, lu bahagia nggak? Mana si Zuma itu? Roy, dijawab dulu. Jangan kabur-kabur ke Gurunda. Lu sama gua dulu. Nanti kan kami kan bangga nih. Kami bahagia menikahi bidadari. Kalian kenapa ketika mengawini Tuhan kok malu-malu, nggak suka? Kenapa? Kawin mengawinkan Tuhan tidak ada di dalam. Tadi katanya ada kawin bersekutu katanya. Nah, ketika kalian bersekutu sama Tuhan, kaliannya 5, Tuhannya 1, kalian bangga nggak? Persetubuhan tubuh, bersekutu, berkumpul. Iya, bersekutu roh kan, bersekutu roh. Jadi kan rohnya Tuhan yang kalian kawini kan, bukan dagingnya. Nah, ketika kalian mengawini rohnya Tuhan ini, kalian suka nggak? Mengkawini karena pikiran kalian dan otak
kalian seperti Loh ini kawin roh, kalian akan mendogi style rohani, rohnya Tuhan. Otak seks itu otak kalian. Loh kalau misalnya otak seks kan kita tahu sendiri, kalau misalnya menyembah Tuhan yang salah disebut apa dalam Kristen? Berzina. Itu kan selangkangan. Kalau menyembah Tuhan yang benar apa disebutnya dalam Kristen? Berkawin. Itu kan selangkangan juga. Nabimu yang selangkangan. Ya itulah. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin selangkangan, Tuhan kalian itu selangkangan semua isinya. Bagaimana surgamu itu yang diceritakan selangkangan? Ya itulah bidadari kalau kami. Kalau kalian kan mengawini Tuhan sendiri itu. Tuhan kalian sendiri yang kalian kawini. Itu sampai kapan kalian kuat ngawinin Tuhan sendiri itu? Coba misalnya Roy, anggaplah Roy dapat bagian ngawininnya itu di urutan 1035 gitu kan. Nanti waktu giliran Roy datang, ini Tuhannya bentuknya berubah jadi sempurna lagi atau berantakan? Nggak ada Tuhan kami nggak ada. Oh kok nggak ada hari perkawinan anak domba itu kok gimana sih ini kok malu-malu Kristen ini? Emang aib ya ngawinin Tuhan itu aib ya? Muhammad menikahi anak kecil. Lah Yesus aja menggauli ibunya, kalian nggak biasa kok? Dah, urus saya Tuhan kau tuh, kawinin Tuhan kau tuh dah. Lanjut. Gimana sih? Aduh, jangan emosi makanya gitu. Aibnya Tuhan lu dipegang semua oleh gua gitu. Kalau kalian bilang ngawinin bocil, itu Tuhan kalian kan ketika turun ke dunia melewati vagina ibunya yang baru umur 12 tahun. Bukankah itu pelecehan seksual? Nah, ke situ jadinya kan. Silakan dilanjut Gurunda. Nabi Muhammad menikahi wanita, terlepas dia anak-anak, tapi dia kan wanita. Dinda Nora, hidungnya masih monitor kah? Bang Blender, buka kamera Bang Blender. Buka kamera dong. Apa itu? Buka kamera Bang. Apa itu Bang? Apa itu Bang? Coba buka kamera, ketik 1 Korintus 7. Korintus 7. Iya. Gak usah Jumat Tonggos, halo Jumat Tonggos, Abu Daud 61 itu gimana gitu? 1 Korintus 7 coba Bang Blender dibuka. Tonggos. Jangan emosi Bang, santai aja. Gak usah emosi, kalahkan saya dengan Abu Daud 61, Abu Daud. Bisa buka, kita baca sama-sama ya. Abu Daud. Jangan itu. 1 Korintus 7, 1 bab semuanya munculkan, hadirkan. Gimana itu Abu Daud 61? Udah ya? Iya, minum air kotoran haid, bekas pempes, diminum-minum. Coba di nomor 33-nya apa bunyinya Bang? 33? Iya. Bisa baca orang yang beristri, ya? Nomor 33. Ya ini kan orang yang beristri. Bukan itu, bukan. Coba masuk di ini, di Sabda. Sabda. Ini paralel. Alkitab Sabda. Alkitab, jangan paralelnya. Alkitab Sabda 1 Korintus 7 TB. Jangan itu. Dia yang muncul semua satu kitab, satu bab. Ini yang Sabda Bang. Sabda ini. Itu Alkitab Sabda. Nomor 33-nya? Jadi nih. Orang yang beristri memusnahkan. Itu terjemahan lama, ini terjemahan yang saya buka kamera ya. Besarkan saya host. Yang lebih besar lagi. Satu Korintus 7. Kita lihat di sini ya. Nih 1 Korintus 7 ya teman-teman. Alkitab, kata Alkitab nih. Di data nomor 7-nya, di data nomor 33-nya bisa baca nggak ini teman-teman? Jelas banget Gurunda. Alhamdulillah. Ada yang bisa baca nomor 33-nya? Sebab Sebab laki-laki yang bersuami memikirkan
perkara dunia, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Coba diulang lagi. Sebab laki-laki yang bersuami memikirkan. Laki-laki yang apa? Yang bersuami. Bersuami ya. Laki-laki yang bersuami. Nemu aja Gurunda. Ya. Laki-laki yang bersuami ombreng lah. Aduh mah hancur kali bah. Berserak. Itu di mana bang? Kok nggak dapet? Ini. Kata Alkitab 1 Korintus 7. Aduh mah. Laki-laki yang bersuami memikirkan dunia. Kata Alkitab ya? Bagaimana dapat menyenangkan istrinya? Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Cemana pula laki sama laki mau menyenangkan? Aduh mah hancur kali bah. Hancur. Saya nggak tanggung jawab ya. Laki-laki yang bersuami, mungkin ini yang menjadi, nomor 33. Iya, tapi dia harus dibuka semua. Mungkin itu salah terjemah atau apa, wallahu alam. Tapi paling tidak pada prakteknya kan kita lihat. Jadi lebih baik menikah, mau dia anak-anak, yang penting dia perempuan daripada laki-laki bersuami. Itu sih gombang. Laga pedang bah. Laga pedang. Laga pedang. Memang betul dibilang pendeta itu. Jangan panas. Pendeta, jangan panas. Mayoritas. Jangan panas. Minoritas. Gak nyampe otak kalian akan disahkan di Indonesia. Panik. Lebih baik menikah gak sampai otak kalian dengan perempuan daripada dengan laki-laki. Panas. Marah, emosi. Kan itu dalil bro. Terlepas itu salah cetak atau salah tulis atau salah ketik, ya faktanya di gereja kan memang kayak gitu. Masalah generasi. Bang Juma udah baca keseluruhan belum? Mau baca semua atau sedikit? Seorang laki-laki yang bersuami itu kayak mana otakmu memikirkan? Baca keseluruhannya Pak. Itu berikutnya tentang apa dulu Pak? Masalah generasi hancur mina salome. Juma. Juma. Ada. Panas mereka semuanya, woi. Panas. Sudah baca belum Bang Juma? AC, woi. Betul dibilang pendeta itu Pak Parel. Gak sampai takmu tuh Juma. Apa kata Pak Pendeta King? Lebih baik mayoritas daripada minoritas di Indonesia. Seandainya minoritas di Indonesia LGBT akan disahkan. Itulah kata pendeta. Blender panggil pemadam kebakaran, Blender semprot. Melatok ya, pendeta melatok kan? Otak-otak. Pantas ya, dibolehkan ya perkawinan sama jenis ya, diberkati nih oleh Paus ya. Iya. Nyampai otak kau kalian. Pantas lah. Memang nggak bisa sampai otak kami ke situ, betul. Nggak sampai otak kami, nggak masuk akal. Iya, otak kalian, otak kontak mana mungkin sampai ke situ. Emosi cukup, pemirsa. Cukup Rama, cukup. Makanya kan nggak usah mau ya, otaknya otak kontak. Yang laki bilang gini, sayang, boleh nggak sebentar sudah di Alfamart? Otak kontak. Yang satunya bilang, ada apa mas? Beli silet.
Cukup Roma, cukup. Kenapa harus beli silet sih? Kata satunya, kenapa harus beli silet? Bulu betismu kepanjangan sayang. terus yang satunya bilang, aku nggak mau beli silet. Terus beli apa? Beli setrika. Setrika? Iya bang, harus beli setrika. Kenapa harus setrika? Biar tidak keriput. Kenapa? Ya soalnya lubangnya keriput amat. Harus disetrika. Kena lubang ulang ya, kena saya. Mataharimu keriput, harus disetrika. Jadi mereka ini nggak usah pakai songkat. Kenapa? Kalau mereka bunyi lewat bawah itu sudah pakai eho. Poh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh bang, numpang sebentar ya bang. Iya. Iya. Aduh.